Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis kok teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini kita lanjutkan prediksi soal SKB Perawat Ahli pertama tahun 2021 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Menpan. Oke. Nah, ini poin selanjutnya ya, itu tentang pendidikan kesehatan pada individu, kelompok, dan masyarakat. Contoh soalnya, seorang perempuan 23 tahun primipara pada hari ketiga postpartum sudah diperbolehkan untuk pulang. ASI lancar, pengeluaran lokea berwarna merah kekuningan, beserta lendir, TFO-nya 2 jari di bawah pusat, kontraksi baik. Diharapkan proses involusi uteri dapat berlangsung secara normal. Hasil pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Nah, apakah edukasi yang harus diberikan kepada ibu pada kasus di atas? A. Edukasi tentang memberikan ASI eksklusif. B. Edukasi tentang cara memandikan bayi. C. Edukasi tentang teknik relaksasi. D. Edukasi tentang cara meses uteri sendiri. E. Edukasi tentang cara menyusui yang baik dan benar. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu edukasi tentang cara meses uteri uterus sendiri. Nah, di sini data fokusnya kita lihat bahwa tinggi fundus uterinya itu 2 jari di bawah pusat. Nah, kontraksi keadaannya itu baik dan diharapkan proses involusi uteri dapat berlangsung secara normal. Nah, meses uterus ini berfungsi untuk meningkatkan kontraksi uterus sehingga proses involusi ini berlangsung secara normal. Nah, meses sebaiknya ini diajarkan kepada ibu sehingga dapat melakukannya sendiri secara mandiri. Oke, next. Ini poin selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan sama ya seperti tadi, kesehatan Menkes pada kelompok. Nah, contoh soalnya yaitu pada suatu kelompok ibu hamil di desa X berjumlah 10 orang diberikan penyuluhan di balai desa X. Namun di desa tersebut media elektronik tidak dapat digunakan karena tidak terdapat sarana listrik untuk menunjang kegiatan tersebut. Jenis media apa yang paling tepat digunakan pada penyuluhan tersebut? A. Leaflet. B. Flip chart. C. Poster. D. Baliho. E. Majalah. Oke, jawabannya teman-teman. Ini jawabannya yaitu flip chart. Flip chart ini yaitu salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai penyampaian pesan pada pembelajaran. Ini bentuknya seperti lembaran kertas ya teman-teman. Nah, kalau flip chart kosong ini digunakan untuk menulis langsung beberapa pembelajaran yang penting agar mudah diingat oleh audiens. Flip chart ini mampu menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis. Ini juga tidak memerlukan listrik ya teman-teman. Dan ini dapat digunakan juga di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Bahan dan cara pembuatannya pun relatif mudah, serta mudah pula dibawa kemana-mana. Oke, ini contoh ketiga. Soalnya yaitu data pengkajian di desa X menunjukkan 35% masyarakat terkena hipertensi, 25% berusia produktif, 15% penderita stroke ringan. Masyarakat di desa sudah biasa makan makanan yang tinggi natrium, seperti ikan asin dan telur asin. Masyarakat belum pernah mendengar informasi ataupun penyuluhan tentang kesehatan. Apakah topik penyuluhan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pola makan yang sehat di masyarakat. B. Penurunan berat badan pada penderita hipertensi. C. Pembatasan konsumsi alkohol pada hipertensi. D. Pengurangan konsumsi natrium pada penderita hipertensi. E. Cara mengatasi stres pada hipertensi. Jawabannya teman-teman.
Nah, ini jawabannya yaitu pengurangan konsumsi natrium pada penderita hipertensi. Nah, konsumsi garam yang berlebihan ini akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel. Ini akan mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, masuknya cairan ke dalam sel ini akan mengecilkan diameter pembuluh darah, ya, khususnya pembuluh darah arteri, sehingga jantungnya ini harus bekerja yang memompa darah itu lebih kuat, sehingga akibatnya akan meningkatkan tekanan darah. Oke, poin yang ke-12 itu tentang tindakan keperawatan gawat darurat, kemudian kebencanaan ataupun kritikal. Nah, contoh soalnya, pasien berusia 56 tahun dibawa ke UGD dengan riwayat jatuh dari kamar mandi 1 jam yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasil TIK, tekanan intrakranialnya itu 24 mmHg. Apa tindakan perawat yang harus dilakukan segera? A. Memberikan posisi head up 30 derajat. B. Mengukur kekuatan otot. C. Memasang oropharyngeal tube. D. Memberikan cairan infus. E. Melakukan defibrilasi. Jawabannya teman-teman. Nah, jawabannya yaitu A. Memberikan posisi head up 30 derajat. Nah, posisi head up 30 derajat atau dari 15 sampai 30 derajat ini dapat menurunkan risiko peningkatan TIK yang berdampak pada herniasi atau pembesaran serebral serta melancarkan sirkulasi darah ke otak. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, seorang perempuan 52 tahun dirawat di CVCU dengan CHF. Setelah makan siang, pasien ini mengeluh nyeri dada kiri dan tak lama kemudian mengalami penurunan kesadaran. Tampak adanya gambaran ventricle fibrilasi pada monitor jantung dan tidak adanya napas dan denyut nadi. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Melakukan CPR 30:2. B. Mengaktifkan kode blue dan lakukan kompresi dada. C. Memberikan ventilasi menggunakan back valve mask. D. Berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian epinefrin setiap 5 menit. E. Memberikan kejut listrik. Jawabannya teman-teman. Ya, ini jawabannya yaitu mengaktifkan kode blue dan lakukan kompresi dada. Nah, pada pasien dengan ventricle fibrilasi, ya, tanda nadi tanpa nadi, terdapat tata laksana sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, kita cek kesadaran pasien. Nah, bila pasien tidak ada respon, kita aktifkan kode blue dan langsung lakukan CPR. Ya, 30:2. Ketika tim kode blue datang beserta peralatannya, kita pasang sedapan segera pada penderita tanpa menghentikan CPR. Nah, setelah terpasang, hentikan CPR dulu, tidak lebih dari 10 detik dan evaluasi gambaran dari sedapan EKG. Kemudian, bila terlihat ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi, teman-teman lakukan kejut listrik dengan energi 360 Joule untuk listrik monofasik. Kalau untuk bifasik pakai energi 200 Joule. Kemudian lakukan CPR ini selama 5 siklus dan setelah itu evaluasi kembali hasil EKG. Pasang akses intravena kemudian. Nah, kemudian kembali evaluasi monitor apakah diperlukan shock atau tidak. Ini kalau ada gambaran ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi. Nah, bila iya, kembali berikan kejut listrik. Kemudian berikan CPR 5 siklus, dan bila jalur IV atau IO telah terpasang, berikan epinefrin 1 mg yang dapat diulang setiap 3 atau sampai 5 menit sekali, ya. Oke, kemudian pertimbangkan intubasi dan capnografi. Obat-obatan lain yang bisa kita berikan yaitu seperti vasopressin dengan dosis 30 unit IV atau IO yang diberikan 1 kali sampai CPR ini selesai. Kemudian setelah CPR 5 siklus, kita evaluasi kembali gambaran EKG-nya. Bila masih ventricle tachycardia ataupun ventricle fibrilasi, kita kembali berikan kejut listrik. Kemudian dilanjutkan lagi CPR dan pemberian amiodaron 300 mg.
Setelah CPR 5 siklus, evaluasi kembali nih gambaran EKG-nya. Lalu berikan amiodaron 150 mg ya, IV atau nah ini contoh yang ketiga. Soalnya yaitu Kampung Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Rabu 29 April 2017 pada pukul 9 WIB. Telah terjadi ledakan bom panci yang mengakibatkan adanya kebakaran. Ditemukan korban 2 orang meninggal dunia di TKP dan 10 orang luka bakar. Pada kasus di atas, menurut Anda, manakah jenis evakuasi yang dilakukan oleh seorang perawat? A. Evakuasi, B. Emergency move, C. Non-emergency move, D. The one rescue assist, E. The fireman's carry. Jawabannya teman-teman? Jawabannya yaitu emergency move atau pemindahan pasiennya secara darurat. Ini melakukan pemindahan hanya ketika ada keadaan TKP yang membahayakan penderita. Contohnya itu ada kejadian kebakaran, ledakan, bangunan tidak stabil, mobil terguling, huru-hara, bahan-bahan kimia yang berbahaya, bocornya bahan bakar, cuaca yang berbahaya. Nah, ini juga dapat kondisi yang seperti ini juga dapat mengancam penderita maupun penolong. Maka diperlukan yang namanya emergency move. Oke teman-teman, cukup itu dulu. Tetap semangat dan salam sukses.